Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Ketemu lagi dengan Bu Uki hari ini dengan materi sejarah sebagai seni, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai ilmu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa memperhatikan slide berikut ini. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, seni, dan ilmu. Sejarah sebagai peristiwa. Kenapa sih sejarah dikatakan sebagai peristiwa? Kita harus tahu dulu arti kata peristiwa itu apa. Peristiwa adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan manusia. Karena kita berbicara tentang sejarah, maka peristiwa itu pastinya akan terjadi di masa lampau. Ya. Nah, peristiwa dalam sejarah itu dikatakan sebagai peristiwa penting. Dan ciri-ciri dari peristiwa penting itu yang pertama adalah en-malik. En-malik itu artinya hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang lagi. Contohnya misalnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kan itu hanya terjadi satu kali, ya. Dan kita tidak akan mengulangi peristiwa proklamasi ya, karena kan kita sudah merdeka. Kalau memperingati iya, tapi kita tidak akan mengulang peristiwa itu, ya. Kemudian yang kedua adalah cirinya dia unik, ya. Unik ini peristiwanya juga hanya ada satu dan tidak ada peristiwa yang lain yang sama dengannya. Itu ya. Tidak ada peristiwa yang lain yang sama dengannya. Loh, terus bedanya sama en-malik apa? Nah, kalau en-malik kan dia tidak akan bisa terulang lagi ya. Kalau unik ini bisa jadi dia terulang lagi tapi tidak sama peristiwanya, hanya hampir sama. Contoh misalnya peristiwa aksi mahasiswa tahun 66 di Jakarta ya dengan peristiwa aksi mahasiswa tahun 98. Dia kan hampir sama peristiwanya, sama-sama aksi mahasiswa, sama-sama juga menuntut pemerintahan pada saat itu. Yang membuat berbeda adalah di tahunnya, ya. Tahunnya berbeda, kemudian juga tokoh-tokohnya berbeda. Jadi dia sama tapi tidak sama. Itu yang kemudian dibilang unik. Yang ketiga itu adalah signifikan. Signifikan itu artinya dia penting. Jadi peristiwa ini penting karena dia membawa perubahan pada masyarakat. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, dia memberi dampak yang besar pada masyarakat. Contoh misalnya adalah peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Ini kan peristiwa sejarah. Dan setelah peristiwa itu terjadi, dampaknya apa? Dampaknya adalah Jepang menyerah terhadap tentara sekutu. Ya, dan ini kan membawa efek ke masyarakat luas ya, masyarakat dunia kayak gitu. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah peristiwa sejarah yang disusun dari catatan, kesan, atau tafsiran manusia terhadap kejadian atau peristiwa pada masa lampau yang diceritakan kembali oleh sejarawan dan penyampai cerita. Jadi sebenarnya intinya sejarah sebagai kisah ini karena peristiwa sejarahnya itu diceritakan kembali. Karena kisah itu kan adalah peristiwa yang diceritakan. Nah, kan selama ini kita juga tahu peristiwa sejarah itu dari cerita guru kita, dari cerita orang tua kita, atau dari kita membaca buku-buku yang ada. Jadi penyampaiannya dia cerita itu bisa disampaikan secara lisan atau tulisan ya, kayak gitu. Jadi makanya kenapa sejarah dapat dikatakan sebagai kisah. Nah, sejarah dapat dikatakan sebagai seni. Nah, sejarah yang diceritakan atau ditulis atau dilukiskan menggunakan unsur keindahan bahasa dalam penulisan dan unsur seni lainnya. Jadi ini banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang kita bisa temui dalam unsur seni. Contoh misalnya gini, novel sejarah ya. Itu kan sejarah yang diceritakan
kembali ya, atau dituliskan kembali dengan gaya menulis yang berbeda dari buku-buku lainnya ya, buku-buku pengetahuan lainnya. Karena kalau novel itu kan menggunakan gaya bahasa sastra ya. Dan juga, dan saya sebutkan di sini adalah unsur seni lainnya. Misalnya lukisan sejarah. Nah, di sini kan peristiwa sejarah yang akan disampaikan itu dalam bentuk lukisan. Ketika kita melihat lukisan itu, kita tahu bahwa oh ini peristiwa tragedi misalnya 98, atau ini peristiwanya Pangeran Diponegoro yang sedang ditangkap, itu dari sebuah lukisan. Atau misalnya dari unsur seni lainnya, misalnya film. Kan sekarang banyak cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa sejarah yang diangkat dalam film ya. Itu maka dikatakan bahwa sejarah bisa dikatakan sebagai seni, karena peristiwa sejarah itu bisa kita ceritakan kembali ya melalui unsur seni yang ada. Nah, contohnya misalnya gini. Contoh misalnya film Jenderal Sudirman ya. Ini kan bagian dari seni ya. Seni teater masuk gitu, dan dia mengisahkan peristiwa sejarah. Kemudian ini yang dalam seni sastra tulis adalah Gajah Mada. Ini ada novelnya Gajah Mada. Ini yang bercerita tentang Gajah Mada, dan mereka juga pengarangnya ini menggunakan sumber-sumber sejarah juga untuk menulisnya. Nah, kemudian ini ada Bumi Manusia karya Pramudia Antatanur, dan ini juga sudah diangkat dalam sebuah film ya. Dan ini kan latar belakang sejarah itu. Terus yang saya tadi bilang itu adalah lukisan. Ini adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, dari sini kan kita bisa melihat gitu, dengan melihat lukisan, seperti lukisan ini bercerita sejarah kepada kita. Dan ada satu lagi, kalau kalian misalnya pernah ke Borobudur atau ke Prambanan, itu kan ada relief ya. Ada relief-relief sebenarnya yang menceritakan, kalau kalian berjalan dari kiri ke kanan, kalian akan mendapati satu cerita dari gambar-gambar itu. Nah, kalau saya bilang itu juga bisa dikatakan bahwa tadi sejarah dikatakan sebagai seni, karena peristiwa sejarah itu bisa disampaikan dalam unsur-unsur seni yang lainnya. Alasan mengapa sejarah berkaitan dengan seni atau bisa dikatakan sebagai seni, ya walaupun seninya tidak 100% seni ya. Yang pertama itu adalah sejarah memerlukan intuisi. Intuisi itu apa sih? Intuisi itu adalah ilham, yaitu ilham untuk membuat kreativitas. Kreativitas agar sejarah itu bisa disampaikan secara menarik. Nah, intuisi ini didapat dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, geografi, ya, agar peristiwa sejarah yang diceritakan bisa hidup. Yang kedua, sejarah memerlukan imajinasi. Imajinasi ini apa ya? Imajinasi ini adalah khayalan kita ya. Itu. Nah, bagaimana peristiwa sejarah itu biar lebih hidup? Jadi memang kita harus bisa berimajinasi. Contoh bagaimana kita menceritakan peristiwa perang dunia, berarti kan kita bisa membayangkan bagaimana kondisi perang itu seperti apa ya. Dan nanti ketika kita bawakan, kita ceritakan, itu akan berpengaruh dari cara kita berbicara ya, cara kita kemudian mengekspresikan gaya bicara kita ya. Orang akan berbeda ketika orang yang bisa berimajinasi dengan orang yang tidak bisa berimajinasi ya. Jadi kalau orang bisa berimajinasi itu ketika dia bercerita itu akan lebih menarik. Nah, yang ketiga adalah sejarah memerlukan pendekatan sastra. Nah, ini yang tiga ini khusus untuk memang sejarah-sejarah yang diceritakan melalui novel atau karya sastra lainnya ya. Jadi memang perlu banget pendekatan sastra agar menarik untuk dibaca. Coba kalian bandingkan buku paket kalian dengan dua novel tadi di slide sebelumnya, yaitu Gajah Mada dan Bumi Manusia. Jadi kalau kalian baca itu pasti kalian lebih tertarik baca dua novel itu dibanding buku paket kalian. Dari gaya bacanya itu sudah berbeda ya.
dari gaya bahasa juga sudah berbeda. Sejarah sebagai ilmu. Kenapa sejarah bisa dikatakan sebagai ilmu? Karena sejarah memiliki karakteristik ilmu. Yang pertama ini, sejarah bersifat empiris. Empiris itu apa sih? Empiris itu adalah pengalaman, percobaan, penemuan, atau pengamatan yang dilakukan. Kenapa sejarah bersifat empiris? Karena memang peristiwa sejarah itu kita sajikan melalui pengamatan-pengamatan dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Nah, selanjutnya sejarah memiliki objek. Iya, dan objek sejarah itu adalah manusia, waktu, dan tempat atau ruang. Nah, selanjutnya sejarah memiliki teori. Ingat ya, teori itu adalah sesuatu pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Jadi, sejarah memiliki teori jelas, karena ada beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka tentang sejarah itu apa. Kemudian, sejarah memiliki metode. Nah, dalam sejarah, metode yang dipunya memang berbeda dengan metode dari ilmu-ilmu yang lainnya. Nanti kita akan belajar tentang metode sejarah. Jadi, di metode sejarah itu adalah tahapan-tahapan bagaimana kita nanti akan menghasilkan sebuah peristiwa sejarah yang dituliskan. Selanjutnya, sejarah mempunyai generalisasi. Generalisasi itu adalah kesimpulan. Jadi nanti setelah kita melalui tahapan-tahapan penelitian dalam sejarah, nanti kita akan menarik kesimpulannya dalam sebuah buku ya yang nanti kita akan sajikan, dan itu akan diceritakan atau dibaca oleh masyarakat. Nah, ini tugas 2 kita, sejarah minat. Itu ada di halaman 43 di buku paket kalian. Nanti kalian bisa buka ya, itu di kegiatan siswanya. Nah, untuk waktunya kita akan didiskusikan lewat Meet ya. Itu. Nah, ini referensi PPT-nya Bu Ki ambil dari buku paket kalian. Tidak ada tambahan itu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Bu Uki akhiri, kita ketemu di Meet ya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan di Meet. Nah, tadi sudah dilihat kan ya slide-nya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan di Google Meet ketika kita ketemu di Google Meet ya. Dan jangan lupa tugasnya dikirim di Classroom. Mungkin hari ini cukup sekian dari Bu Uki. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.